bahwa hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ini menunjukkan dan difahami oleh para ulama adanya sholat qobliyah Jum'ah. Paling sedikit qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Lebih sempurna qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, dakhala rajulun, telah masuk seseorang, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedangkan Nabi dalam keadaan berkhutbah. Faqala, lalu Nabi bertanya, sholaita, apakah kamu telah sholat? Qala, orang ini mengatakan, la, belum. Qala, lalu Nabi menjawab, qum fasolli rakaataini, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis yang ada di kitab Bulughul Maram. Coba saya sampaikan juga beberapa hadis yang mana hadis ini di beberapa kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala, dari Jabir ia berkata, Ja'a Sulaikun al-Atofaniyu, telah datang Sulaik al-Atofani, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ini berkata kepadanya, berkata kepada siapa? Kepada Sulaik al-Atofani. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Asollaita rakaataini qabla an taji'a, apakah kamu telah sholat sebelum datang ke sini tadi? Qala, lalu Sulaik ini menjawab, lah, belum. Qala, maka Rasulullah menjawab, fasolli rakaataini wa tajawwaz fihima, sholatlah 2 rakaat yang ringan dalam 2 rakaat itu, artinya dipercepat. Jadi dari 2 hadis ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat, ada orang yang datang langsung duduk. Ditanya oleh Rasulullah, Sulaik, kamu sudah sholat dah? Belum ya Rasulullah. Kum, berdirilah, lalu sholatlah 2 rakaat. Artinya kalau ada imam atau khotib sedang berkhutbah, kita masuk masjid, maka dianjurkan, maka disunahkan kita itu sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Ini difahami oleh sebagian besar ulama, itu sholat apa? Ya, ada yang memahami sholat tahiyat masjid, ada yang memahami sholat qobliyah Jum'ah. Ya, nah, sebagian besar itu memahami sholat qobliyah Jum'ah. Kenapa? Begini, kalau kita datang ke masjid, lalu iqomah itu mau dikumandangkan, mungkin kurang 2 menit. Ini memilih sholat qobliyah atau sholat tahiyat? Tentunya milih sholat qobliyah. Kenapa?
Karena orang yang sholat qobliyah ini include sudah masuk ke sholat tahiyat. Karena apa? Siapa saja yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat itu hakikatnya adalah sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Jadi kalau kita sholat qobliyah maka tidak perlu sholat tahiyat masjid lagi kalau waktunya nggak cukup. Nah ini orang ini datang sedangkan Rasulullah sedang berkhutbah, maka sholat yang dilaksanakan ini difahami sebagian besar ulama adalah sholat qobliyah Jum'ah. Pertanyaannya, apakah ada sih sholat qobliyah Jum'ah itu? Begitu ya. Jadi coba kita ulas beberapa hadis ya, dan yang disampaikan para ulama. Begini, an Abdillah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sholatin mafrudatin, tidaklah dari sholat wajib, sholat fardu, illa wa baina yadaiha raq'atani, kecuali didahului oleh 2 rakaat sholat sunnah. Jadi pokoknya ada sholat wajib itu disunahkan atau didahului oleh sholat sunnah 2 rakaat. Pertanyaannya, sholat Jum'ah itu wajib atau enggak? Wajib. Berarti menurut hadis yang secara umum ini didahului oleh 2 rakaat sholat sunnah, yaitu sholat qobliyah Jum'ah. Kalau umpamanya maghrib itu ada adzan, ada iqomah, maka antara adzan dan iqomah ini itu ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah qobliyah maghrib, termasuk yang lainnya. Ini hadis secara umum ya. Jadi tidak ada sholat wajib kecuali didahului dengan 2 rakaat sholat sunnah, yaitu sholat qobliyah. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, nomor hadisnya 82, dan Ibnu Hibban nomor hadisnya 2499. Lalu hadis yang kedua, An-Nafi'in qala, dari Nafi' ia berkata, kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, yutilu sholata qabla al-jumu'ati, beliau memanjangkan sholat sebelum sholat Jum'ah, wa yusolli ba'daha raq'ataini fi baitihi, lalu ia sholat 2 rakaat setelah sholat Jum'ah di rumahnya, wa yuhadditsu, dan beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, beliau melakukan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1130. Nah, Ibnu Umar ya, ini sahabat terkemuka juga. Ini kalau sholat Jum'ah, sebelum sholat Jum'ah itu beliau memanjangkan sholat sunnah ya. Lalu setelah sholat Jum'ah beliau sholat 2 rakaat tapi di rumah ya. Jadi setelah sholat Jumat dia sholat 2 rakaat di rumah. Dia menceritakan Rasulullah juga melakukan semacam itu. Artinya apa? Ba'diyah Jum'ah dilakukan oleh Ibnu Umar, qobliyah Jum'ah juga dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi ini difahami oleh sebagian besar ulama bahwa sholat
qobliyah Jum'ah itu ada. Lalu ada hadis lagi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abdillah bin Mas'udin, dan telah diceritakan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, annahu bahwasanya Abdullah bin Mas'ud kana yusolli qoblal jumu'ati arba'an, ia sholat sebelum sholat Jum'ah 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan sholat setelah Jum'ah 4 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis yang ke-525. Jadi Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud yang sering kita fahami itu sholat Jum'ah, sebelum Jum'atan beliau sholat 4 rakaat, setelah Jum'atan beliau sholat 4 rakaat. Jadi Ibnu Mas'ud itu qobliyah Jum'atnya 4, ba'diyah Jum'atnya 4. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita lihat di kitab Syarah Al-Muhadzab, nah itu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 4 halaman 9. Itu kitab Al-Majmu' itu karangan Imam Nawawi. Kalau kitabnya tuh sepanjang semeter, Pak. Ya, 1 meter panjangnya itu, saking banyaknya. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu mungkin bisa 4 atau 5 meter kalau diterjemahkan. Ya. Ini beliau mengatakan begini, far'un atau suatu cabang fi sunnatil jumu'ati ba'daha wa qablaha, tentang sunnah sholat Jum'ah setelahnya dan sebelumnya. Tusannu qablaha wa ba'daha sholatun wa aqalluha raq'atani qablaha wa raq'atani ba'daha. Disunahkan ya sebelum Jum'atan dan setelah Jum'atan, paling sedikit 2 rakaat sebelum Jum'at dan 2 rakaat setelah Jum'at. Wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha, dan lebih sempurna apabila 4 rakaat sebelum Jum'ah dan 4 rakaat setelah Jum'ah. Nah, ini sebagai kesimpulan bahwa hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ini menunjukkan dan difahami oleh para ulama adanya sholat qobliyah Jum'ah. Paling sedikit qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Lebih sempurna qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Ustadz, saya ini gak melakukan sholat qobliyah Jum'at, bagaimana? Gak apa-apa, wong itu sunnah. Gitu loh. Saya memahami sholat qobliyah Jum'at itu tidak ada, monggo. Ya, tidak ada masalah. Seperti sholat qobliyah maghrib itu loh, Pak. Tidak semua orang itu melakukan sholat qobliyah maghrib, karena ada yang memahami tidak ada sholat qobliyah maghrib. Nah, ini dalil yang disampaikan oleh para ulama tadi, hadis-hadisnya jelas bahwa qobliyah Jum'ah itu ada dasarnya, dan masih beberapa hadis lagi sebenarnya tidak kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ia mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ia mengasihi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang
sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.